Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Arianti, peserta Latsar CPNS Puslatbang KDOD Angkatan 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview 3 mata pelatihan yang sudah saya dapatkan selama 3 hari ini, yaitu tentang mata pelatihan kesiapsiagaan bela negara. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Hari Rahmadi. Bela negara adalah suatu sikap mental perilaku yang siap secara fisik dan spiritual untuk menjaga keutuhan NKRI. Dasar hukum pelaksanaan bela negara sendiri tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 27 ayat 3, di mana menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selain itu juga tertuang pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Wujud bela negara itu sendiri bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai seorang pendidik, maka kita bisa melakukan bela negara, yaitu dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, selain itu juga kita bisa melakukan bela negara sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu di mana negara kita dan dunia sedang mengalami wabah pandemi corona. Maka dengan diam di rumah saja kita sudah melakukan bela negara. Nah, dengan diam di rumah saja kita semua bisa menjadi pahlawan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Selain itu adalah wujud bela negara yang sedang negara kita butuhkan saat ini, serta menjaga serta membantu kerja dari teman-teman kita, tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan. Nah, selain itu, ketika nanti saya sudah menjadi dosen, maka saya akan mengajarkan kepada mahasiswa saya untuk selalu siap melakukan bela negara. Ketika mereka nanti lulus menjadi bidan, maka siap untuk ditempatkan di mana saja mengabdi kepada bangsa dan negara tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. Ditempatkan di seluruh Indonesia, wilayah mana saja. Kemudian materi yang kedua disampaikan oleh Bapak Faisal dari Kodim 091 Samarinda mengenai baris berbaris dan keprotokoleran. Yang dapat saya ambil dari mata pelatihan yang beliau sampaikan, yaitu bahwa baris berbaris itu dapat menjaga atau melatih kedisiplinan kita sebagai seorang ASN. Selain itu juga berkali-kali beliau tekankan bahwa kita harus siap sedia bela negara dalam kondisi apapun menjaga keutuhan NKRI. NKRI harga mati. Nah, materi ketiga disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Nuriatus Jahra tentang kesehatan jasmani dan rohani, bahwa kita selaku ASN harus selalu siap sehat jasmani dan rohani kita. Di sini tidak hanya sehat secara jasmaninya saja, dia tidak terkena penyakit, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Tetapi secara mental kita juga bebas dari semua penyakit-penyakit kejiwaan seperti schizofren, seperti psikotik. Nah, itu akan mengganggu kinerja kita sebagai seorang ASN. Nah, beliau juga mengajarkan bahwa untuk menjaga hidup sehat, kita juga harus melakukan banyak hal, mulai dari makan makanan yang bergizi, kemudian olahraga secara teratur, makan buah dan sayuran,
kemudian menjaga kesehatan mental. Itu penting sekali bahwa kita tidak hanya sehat secara fisik, tapi secara mental juga harus kita jaga dengan cara selalu bersyukur, selalu berbahagia, positive thinking, dan itu semua bisa kita wujudkan dan kita latih di kehidupan kita sehari-hari agar kedepannya kita bisa melaksanakan tugas dan fungsi kita secara baik. Rencana aksi yang saya lakukan ketika nanti saya menjadi dosen, maka saya akan mengajarkan nilai-nilai kedisiplinan yang udah disampaikan oleh Pak Faisal. Nah, selain itu juga saya akan mengajarkan nilai-nilai kesehatan jasmani dan rohani kepada anak didik saya, di mana menjadi seorang bidan kita harus siap secara fisik dan kita juga harus siap secara mental untuk mengabdikan hidup kita kepada bangsa dan negara, karena kita adalah manusia-manusia pilihan dan kita harus menjaga keutuhan negara dan bangsa dengan segenap jiwa raga kita. Dengan kehidupan sehari-hari kita bisa melakukan hal-hal kecil, dimulai dari itu tadi semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.